dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang bagaimanakah pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Hafid Nur Fadilah. Saya Nazia Aulia Kamila. Saya Rahmawati Rahayu. Saya Windy Junaidi. Saya Ahmad Mustafa. Pada materi pertama yaitu menelusuri konsep dan fungsi zakat dalam pandangan Islam. Pengertian dan fungsi zakat. Zakat secara bahasa menurut Said Sabiq berasal dari kata zaka yang berarti mensucikan. Secara istilah syara yang berarti zakat ialah suatu nama atau sebutan dari suatu hak Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Adapun menurut Sulaiman Rashid, zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mengambil zakat bagi orang-orang yang memiliki harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah sedekah zakat yang sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar bagi Maha mengetahui. Istilah zakat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, istilah zakat disebut juga dengan istilah sodako. Kata sodako adalah nama umum untuk sebuah pemberian yang terdiri dari pemberian yang bersifat materi dan non-materi. Pemberian materi terdiri dari zakat dan infak. Pemberian non-materi bisa dalam bentuk bantuan tenaga, pemikiran, mengajar, senyum, dan lain-lain. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hakam Al-Sultaniyah mengatakan sodako adalah zakat dan zakat adalah sodako. Keduanya berbeda, namun substansinya sama. Salah satu contohnya terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 58. Kata sodako dalam ayat-ayat tersebut bermakna zakat. Pajak menurut pengertian umum. Pengertian pajak menurut Swamitro dalam Minanta Putra 2016, pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public shopping yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Adriani, masih dalam Minanta Putra 2016, pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak untuk umat Islam disebut daribah atau beban. Padanan kata yang paling tepat untuk pajak adalah daribah, yang artinya beban. Mengapa disebut daribah? Karena pajak merupakan kewajiban tambahan atau tatawu bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. At-Qardawi, Fiqhuz Zakah, Bab Zakah wa Daribah, tahun 1973. Secara etimologi, daribah yang berasal dari kata dasar doraba, yadribu, darban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. Yang kedua, pendapatan negara menurut Islam. Pendapatan negara atau mawarid ad-daulah pada zaman pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW tahun 610 sampai 632 Masehi dan Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 650 Masehi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ganimah, fai'i, dan sodakoh atau zakat. Lihat Ibnu Taimiyah Majmu'atul Fatawa. Fai dibagi lagi atas 3 macam, yaitu khoroj, usyir, dan jizyah. Berikut uraian tentang berbagai jenis pendapatan tersebut. Yang pertama ada ganimah. Ganimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir melalui peperangan. Inilah sumber pendapatan negara Islam periode awal. Ganimah dibagi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat ke-8 ayat 41 yang turun saat usai perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, yaitu 4/5 adalah hak pasukan, 1/5 dibagi untuk Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan kerabat beliau, yatim, miskin, dan ibnu sabil. Dari ganimah inilah dibayar gaji tentara, biaya perang, biaya hidup Nabi dan keluarga beliau,
dan alat-alat perang serta berbagai keperluan umum. Ghanimah merupakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Fai'i adalah harta rampasan yang diperoleh kaum muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Oleh karenanya, tidak ada hak tentaranya di dalamnya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 6. Fai'i pertama diperoleh oleh Nabi dari suku Bani Nadir, suku bangsa Yahudi yang melanggar perjanjian Madinah. Yang ketiga ada Khoroj. Khoroj adalah sewa tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan, tahun ke-7 Hijriah. Pada awalnya seluruh tanah taklukan pemerintah Islam dirampas dan dijadikan milik negara. Sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam. Yang pertama, karena ghanimah dan fai berkurang. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan para sahabat, pajak atau dharibah belum ada, karena dari pendapatan ghanimah dan fai saja sudah cukup untuk membiayai sebuah pengeluaran umum negara. Namun setelah ekspansi Islam berkurang, maka pendapatan ghanimah dan fai juga berkurang. Bahkan sekarang tidak ada lagi karena tidak ada peperangan. Yang kedua, terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Sungguh pun penggunaan zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum muslim. Namun zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membangun jalan raya, dan membangun masjid, apalagi untuk non-muslim. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 60. Bahkan Rasulullah SAW juga adalah kepala negara selain Nabi, mengharamkan diri dan keturunannya memakan uang zakat atau fikus sunnah dan said sabik. Zakat juga ada batasan waktu atau haul, yaitu setahun dan kadar minimum atau nishab, sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu belum jatuh tempo. Tujuan penggunaan zakat telah dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang ketiga, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara-negara muslim yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja maupun tenaga ahli. Jika SDA tidak diolah, maka negara-negara muslim tetap menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonomi muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman atau utang luar negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan pajak. Yang keempat, imam atau khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kondisi kas negara atau baitul mal, kekurangan atau kosong, maka seorang imam atau khalifah tetap wajib mengadakan 3 kebutuhan pokok rakyatnya, yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Jika kebutuhan rakyat tidak diadakan dan dikhawatirkan akan munculnya bahaya atau kemudaratan yang lebih besar, maka khalifah diperbolehkan berutang atau memungut pajak. Materi selanjutnya yaitu hukum membayar pajak dalam Islam. Menurut para ulama, diperbolehkannya memungut pajak, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran. Yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban sebagaimana kaidah usul fiqh. Mala yatimul wajib illa bihu fahuwa wajibun. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dengan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban dan kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara. Materi selanjutnya yaitu, dalam pemungutan pajak ini, negara berkewajiban untuk memenuhi 2 kondisi atau syarat. Yang pertama, penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai suatu amanah dan harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Yang kedua, pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi 3 karakteristik. Yang pertama yaitu, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid syariah. Yang kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. Yang ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.
Selanjutnya G. Definisi pajak menurut pandangan Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Qaradawi 1973 halaman 998. Selanjutnya H. Analisis perbedaan dan persamaan zakat dan pajak. Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Kita sering kali beranggapan bahwa setelah membayar pajak tidak perlu lagi membayar zakat, atau sebaliknya sudah membayar zakat untuk apalagi kita membayar pajak. Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara keduanya tetap ada perbedaan yang hakiki, sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat dan pajak bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya terkena sanksi. Yang kedua, zakat dan pajak harus disetorkan kepada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Yang terakhir, dari sisi tujuan adalah kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Ini saya akan melanjutkan materi tentang zakat. Zakat bukan termasuk biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto. Penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Zakat tidak termasuk dalam kelompok jenis biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. Yang ketiga, ada zakat adalah pengurang penghasilan kena pajak. Pasal 9 ayat 1 huruf G menyebutkan bahwa pengeluaran-pengeluaran tertentu tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak kecuali zakat atas penghasilan yang nyata dibayarkan oleh WP orang pribadi pemeluk agama Islam. Selanjutnya ada perbedaan zakat dan pajak. Perbedaan dari zakat dan pajak yaitu arti nama zakat yaitu bersih, bertambah, dan berkembang. Sedangkan arti nama pajak yaitu pajak. Dasar hukum dari zakat yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar hukum dari pajak sendiri yaitu undang-undang suatu negara. Sifatnya kewajiban bersifat tetap dan terus-menerus. Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan. Subjeknya yaitu muslim. Wajib pajaknya yaitu semua warga negara. Syarat ijab kabulnya disyaratkan dan sedangkan untuk pajak tidak disyaratkan. Imbalannya yaitu untuk pajak tersedianya barang dan jasa publik, sedangkan dengan zakat yaitu pahala dari Allah dan janji-janji keberkahan harta. Sanksinya pemerintah Islam, pajaknya dari negara, perhitungannya dipercaya kepada muzaki dan dapat juga dibantu dengan amil zakat. Kalau dengan pajak selalu menggunakan jasa akuntan pajak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.